Oke, Mai. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Sebenarnya tuh saya tuh bingung ya Pak ya. Mhm, Kan saya sebenarnya jurusan administrasi publik. mhm, Cuman di sisi lain tuh saya tertarik di bidang administrasi sama HR Pak. mhm. Oke, Cuman tuh saya masih bingung mulainya tuh dari mana gitu loh Pak. oke. Dari mana awalnya kamu lebih suka? Kamu kan administrasi publik ya. Berarti nanti kayak di Iya, pemerintahan gitu ya? Atau iya, gimana? Ya kan? ya di pemerintahan sih Pak. Oh, biasanya kan kayak gitu ya. Terus kalau nah aku nanya dulu. Kalau terkait dengan jadi HR itu, dari mana awal mula kamu pengen berkarir jadi HR? Saya tuh sempat ya ikut-ikut Zoom terus kelas-kelas yang ngisi kan HR-HR gitu ya Pak. Kayaknya eh, seru gitu, punya ketertarikan ke sana. Terus di LinkedIn juga saya lihat-lihat orang-orang HR gitu kayak bagus gitu sih Pak. Oke, itu awal mulanya kamu pengen berkarir di bidang HR ya, gitu. Iya. Kalau yang di bidang administrasi yang kamu bilang administrasi itu, Kalau administrasi sendiri sebelumnya kan saya pernah magang ya Pak ya mhm, di apa surveyor. Jadi di bagian administrasinya. Jadi udah punya sedikit pengalaman ke situnya sih Pak. oke. Jadi kayak gini ya, aku jawab satu-satu. Pertanyaannya kan adalah dari dua hal tadi mulainya dari mana gitu kan? Gitu. Nah, nomor satu mulainya adalah dengan mengukur kemampuan diri gitu. Jadi nomor satu tuh mengukur kemampuan diri. Artinya mengukur kemampuan diri itu kayak gimana? Kamu bandingkan data dulu ya. Jadi sekarang kamu cari informasi lowongan kerja soal terserah tadi apa itu, mungkin administrasi perkantoran atau staff admin kayak gitu. Cari loker sebanyak-banyaknya. Nggak usah banyak deh, 10 aja. Atau 5 deh, nggak apa-apa. Kamu taruh gitu ya, 5 loker staff admin. Kamu baca kualifikasinya. Jadi semua kualifikasi itu kamu baca, kalau perlu kamu tulis. Oke, ibaratnya kamu list di Excel gitu misalkan, dibikin list. Apa? Untuk biar kamu tahu apa? Di beberapa perusahaan yang berbeda yang membuka lowongan pekerjaan sebagai staff admin misalkan, mereka tuh minta kualifikasi yang kayak gimana. Oke, itu dulu. Perlakukan hal yang sama untuk menjadi HR. HR itu ada banyak ya. Nanti kamu detailin lagi. Admin tuh sebenarnya juga banyak sih, gitu. Yang kamu admin publik, admin staff admin, admin finance, admin HR, admin gudang, admin project, admin hotel. Banyak gitu. Nanti kamu juga cek lagi kamu mau admin yang apa yang kamu maksud kayak gitu. Tapi at least kamu udah tulis dulu kualifikasi yang ada gitu ya. Itu satu hal nih di sini. Nah, di sisi lain, kamu coba bikin kategori dari kualifikasi yang ada di sini. Kategorinya tuh apa? Dari list yang banyak ini, yang dibutuhkan untuk posisi A gitu misalkan, mana yang kamu udah bisa dan mahir gitu. Mahir loh, ya kita tahu mahir level first graduate ya kamu ya. Iya Pak. Ya, anggap aja bisa dan mahir, tahu lah gitu. Untuk level first graduate gitu. Mahir versi definisimu sendiri nggak masalah gitu. Oke. Dari kualifikasi tadi, mana yang kamu bisa tapi masih merasa kurang mahir. Oke. Terus dari kualifikasi tadi yang kamu list dari banyak info loker tadi, mana yang kamu belum bisa, apalagi mahir. Bahkan waktu itu kamu baru tahu gitu, gitu. Jadi baru denger ibaratnya kayak gitu. Kenapa kok kualifikasi itu harus di breakdown jadi 3 kategori tadi? Karena jelas kamu ingin bekerja sama orang dan orang itu punya syarat. Ya, yang kamu pengen itu nggak cukup. Harus ada diimbangi dengan yang kamu bisa. Oke? Jadi alasan untuk melamar sesuatu itu harus yang kamu pengen dan yang kamu bisa. Karena kalau kamu bisa nggak pengen, kamu nggak bakal ngelamar gitu. Dan kalau kamu pengen doang dan belum bisa gitu ya, perusahaan juga ya ngapain kamu modal cuma modal pengen doang. Banyak orang yang cuma modal pengen, modal angan-angan ibaratnya gitu. Nah, dengan mengkategorikan tadi, akhirnya kamu sudah bisa mengukur titik sekarang tuh kamu ada di posisi mana. Dalam arti gini, mana yang kamu udah bisa dan terbiasa, pertahankan dan tingkatkan. Yang dari tadi itu ya, gitu. Mana yang kamu udah bisa cuman kurang terlatih. Artinya tinggal kamu
setiap harinya sambil ngelamar kerja, sambil harus ngeluangin waktu untuk melatih itu, biar nanti lebih jago gitu. Dan juga apa yang tadi kamu belum bisa dan terbiasa malah baru tahu gitu, itu kamu harus meluangkan waktunya juga gitu. Buat apa? Ya biar kamu bisa dan terbiasa. Karena ibaratnya itu di beberapa infoloker dicantumin. Nggak mungkin kan dicantumin tanpa alasan gitu ya. Berarti pengetahuan dan keterampilan ini dibutuhkan. Tapi kok aku malah baru tahu ya? Kayak gitu. Jadi coba deh caranya kayak gitu. Perlakukan kayak gitu ke semua jenis role, semua jenis jabatan yang kamu incar. Kayak gitu. Dan paling gampang adalah tadi, cari info loker sejenis dari banyak perusahaan. Inilah loker admin, 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 HR, HR, HR. Terus kualifikasinya kamu gabung-gabung gitu. Gitu kan? Apa sih yang disebut, oh harus bisa software ini, oh harus paham soal ini, oh harus punya sertifikasi ini, oh harus punya pengalaman ini gitu. Kayak gitu-gitu aja dulu. Oke? Tapi tetap disesuaikan dengan tadi ya, kamu ibaratnya cari yang levelnya new entry gitu kan ya gitu. Jadi jangan nyari yang level supervisor misalkan atau level manager langsung gitu misalkan. Ya kan? Boleh aja. Atau kualifikasi yang ada di intern, yang ada di magang-magang itu nggak apa-apa gitu. Oke? Kalau kenapa kok cari loker, cari yang magang? Karena tadi ibaratnya kalau yang di loker itu ternyata juga diminta di magang, artinya kamu bisa loh ngelamar di magang dan di lokernya. Biar nanti kalau kamu lolos magang jadi bisa itu jadi alasan kamu buat daftar di kerjaannya gitu. Tapi at least nomor satu adalah kamu harus ukur dulu titik kamu sampai sekarang ini gitu. Ya, untuk mengevaluasi sebenarnya tuh sejauh ini mana yang kamu pengen dan yang kamu bisa itu dulu biar nanti nggak terlalu overthinking gitu loh itu dulu ini harus dilihat di situ. Oke, itu poin nomor satu dulu itu dulu. Oke, yang nomor dua tadi ya, setelah kamu coba bandingkan antara yang kamu ingin dan yang perusahaan ingin, ya kan, kualifikasi itu kan yang perusahaan pengen, ya kan, kemudian yang tadi kamu pengen bandingin dengan yang kamu bisa, ini anggap aja ini kayak tarik menarik antara yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen gitu. Setelah ada kayak gitu, maka yang selanjutnya kamu lakukan adalah kamu bikin time management. Poin nomor 2 itu bikin time managementnya. Artinya apa? Artinya ya kamu ukur waktu kamu 24 jam. Dengan kesibukanmu sekarang tuh kamu udah punya jadwal apa? Oh, waktuku 24 jam. Dikurangi waktu tidur berapa jam? Dikurangin waktu mungkin kamu tinggal di rumah, beres-beres rumah bantu orang tua berapa jam? Dikurangi waktu kesibukanmu apa yang lain? Apa. Gunanya buat apa? Cari waktu kosong yang punya potensi produktif. Sebenarnya tuh waktu kosongku tuh sehari tuh berapa jam sih gitu. Kamu harus bisa nyebut angka ya di poin nomor 2 ini. Jadi time management itu yang poin nomor 2 adalah cari waktu produktif potensial kamu selama 24 jam. Gitu. Oh, ternyata sehari tuh aku ada waktu kosong tuh 5 jam misalkan. Oh, aku yang sekarang tuh punya waktu kosong tuh 3 jam gitu. Terserah, itu kamu sebut aja. Dan tadi ya, waktu kosong ini nggak harus yang beruntun gitu. Misalkan aku punya waktu kosong tuh 5 jam. Pagi 2 jam, siang sejam, sore sejam, malam sejam. Boleh kayak gitu. At least kamu harus bisa nyebut tuh angka. Sebenarnya tuh aku pada kondisi normal, nggak ada hal urgent gitu, waktuku kosong 24 jam tuh sekian. Gunanya apa? Waktu kosong tadi, nanti coba kamu bikin keteraturan, kamu bagi jadi 2. Terserah mau 50-50, mau 40-60, 60-40, 70-30, terserah. Satu porsi untuk ngelamar kerja, oke? Satu porsi untuk pengembangan diri dan branding. Paham ya? Gitu. Jadi kamu harus bisa nyebut angka, aku tuh waktu kosongku tuh sekian jam. Nah, oh misalkan aku waktu kosongku tuh ada 5 jam sehari. Oke, aku mau coba 3 jam aku pakai untuk apply job, 2 jam aku pakai untuk pengembangan diri dan branding. Pengembangan diri itu apa? Yang tadi kita bahas. Mana yang kamu ngerasa bisa tapi kurang terlatih, padahal dibutuhkan di kualifikasi loker-loker yang tadi kamu kumpulin. Nah, itu kamu latih di situ, yang bisa dipelajari sendiri. Baca buku, baca artikel, nonton konten, ikut seminar, gitu-gitu. Terserah, itu. Itu termasuk bentuk pengembangan diri. Mana yang kamu tadi udah bisa tapi belum terlatih, diluangin di situ. Terus mana yang tadi kamu baru dengar, boro-boro bisa terbiasa, gitu, malah baru dengar. Itu juga kamu luangin di situ. Oke? Itu pengembangan diri. Yang selanjutnya adalah branding. Tadi aku bilang ya, waktu produktif potensial kamu bagi jadi 2. Yang untuk lamar kerja kita singkirin dulu. Yang satu porsi ini untuk pengembangan diri dan branding. Branding apa yang dimaksud? Zaman sekarang itu kamu harus
lamar kerja itu nggak cuma sekedar ngesen. Kamu harus punya namanya aktivitas digital. Gunakan semua sosial media kamu untuk nge-support kamu nyari job gitu. Jangan sampai kamu punya sosmed hanya sekedar punya, atau hanya untuk entertainment, atau sistemnya dorman. Dorman udah lama, cuma punya tapi dimatiin sementara gitu. Misalkan diukur aja, aku punya LinkedIn, aku punya Instagram, aku punya TikTok, aku punya Facebook, aku punya YouTube misalkan. Nah, sekarang mulai nanti aku ajarin di sesi detail ya gitu. Gimana caranya orang kamu kumpulin di sosmed mana misalkan. Oh, aku pengen kumpulin orang ke LinkedIn. Karena di LinkedIn-ku tuh adalah sosial media profesionalku gitu kan. Nah, ya udah. Sekarang kamu mulai atau strategi gimana caranya Facebookmu aktif, tapi pengunjung Facebookmu bisa kamu arahin ke LinkedInmu. Instagrammu aktif, gimana caranya orang yang ada di Instagram, kalau buka Instagrammu dan dia tertarik, dia bisa mengunjungi LinkedInmu. Jadi di pooling, muaranya tuh, lautnya tuh ada di LinkedInmu. Nah, LinkedInmu tadi nanti, dia di situ harus lengkap profilnya dan lengkap kegiatannya. Gitu. Gunanya apa? Gunanya sosial media ini sama kayak CV. Kamu kan kalau ngelamar kerja itu kan ngirim dokumen, ngirim CV kan, kayak gitu. Artinya apa? Kamu harus sadar bahwa suka nggak suka, di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu di dokumen. Set, kamu lamar, ada lowongan, kamu kirim dokumen, ya kan? Kamu kan akan dinilai dari apa yang tertulis, gitu. Nah, masalahnya ada orang dapat kerja pakai dua cara. Ada yang dapat kerja, panggilan kerja maksudnya misalkan gitu ya, gara-gara ngirim lamaran ini. Ngirim lamaran terus lanjut keterima gitu ya. Tapi ada juga orang yang nggak ngirim lamaran, tapi apa? Ditawari. Paham kan? Jadi ada orang yang dapat kesempatan tuh gara-gara melamar, ada orang yang dapat kesempatan gara-gara ditawari. Gimana kok dua hal ini seolah-olah kan kelihatan beda ya? Melamar itu aktif, ya kan? Ditawari itu pasif. Padahal dua-duanya tuh aktif sebenarnya. Kok bisa aktif gimana? Dua hal ini membutuhkan apa? Sebenarnya dua hal ini tuh kegiatannya sama, yaitu memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Dan gimana cara menghubungin kamu. Kamu ngirim lamaran tuh kan artinya kamu ngasih tahu kan bahwa ada lagi butuh orang. Ini ada orang sehebat saya, gitu. Silahkan dinilai, dan di situ juga ada cara menghubungi kamu, entah email, entah telepon gitu kan. Akhirnya kamu kan dipanggil tuh, gitu. Sosial media juga sama. Profil dilengkapi, kamu aktif connect orang baru, follow orang baru, gitu. Ya kan? Bikin postingan rutin. Gunanya buat apa? Biar akunnya aktif. Biar ada recruiter atau user nyasar ke akunmu. Dengan gitu kan mereka akan membaca profilmu. Membaca profil itu artinya kamu memberitahu mereka ada orang sehebat kamu. Dan secara nggak langsung, platformnya udah menyediakan fasilitas gimana caranya hubungin kamu lewat DM. Paham nggak? Gitu. Nah, kita nggak tahu kerjaan mana yang akan kamu peroleh dan pakai cara mana. Dua hal ini sifatnya potensi. Artinya ada kemungkinan. Jadi harus pilih yang mana? Ya dua-duanya. Harus N. Jadi setiap harinya tuh sambil kamu lamar kerja, sambil kamu pengembangan diri dan branding. Jangan timpang. Sibuk ngesen mulu, lupa branding. Padahal sekarang era digital. Gitu. Gitu. Tiap harinya kamu sibuk belajar mulu, baca buku, ikut webinar, rupa apply. Gitu. Tadi ya, hukum nomor satu tuh kamu nggak tahu loker yang cocok buat kamu, gitu. Itu gara-gara ngelamar atau ditawari. Makanya kamu harus dua ini harus balance. Oke? Nomor dua, suka nggak suka, mau nggak mau, kamu di awal akan dinilai dari apa yang tertulis. Makanya silahkan tulis di CV dan dokumen pendukung untuk yang lamar, dan yang untuk ditawari, tulis di sosmed. Gitu, paham? Gitu. Kenapa dua poin ini kok dilakukan? Nah, ada yang nomor tiga. Suka nggak suka, mau nggak mau, kamu bukan kandidat tunggal. Kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Makanya kalau kegiatan kamu masih kegiatan konvensional, habis lulus setiap harinya sibuknya masih apply, sosmed cuma buat entertainment, sekedar punya, nggak diaktifin, di CV kamu bilang, saya orangnya komunikatif, humble, di sosmednya nggak gambarin itu, saya tertarik di bidang ini itu, tapi di CV-nya nggak nunjukin ketertarikan di bidang itu, di LinkedIn-nya nggak ada postingan, di IG-nya cuma following follower, nggak ada postingan, malah dikunci, gitu-gitu.
Percuma kayak gitu. Itu nanti kamu bersaingnya tuh sangat ketat. Mungkin kamu ada yang manggil, betul. Tapi aku yakin 100% kesempatan akan lebih banyak dengan kamu lebih terbuka kayak tadi. Karena balik lagi, gitu. Daripada untung-untungan, mendingan kita mengupayakan yang memang bisa diupah, ya kan, kayak gitu. Oke ya. Nah, itu adalah yang harus kamu lakukan dulu. Dua hal simpel ini dulu. Jadi mulai menyadari kekuatan sendiri dibandingkan dengan kebutuhannya perusahaan. Yang nomor dua, mulai menata waktu kamu tadi. Gunanya buat apa tadi ya? Gunanya adalah untuk biar kamu bisa punya waktu yang kamu pakai untuk melamar kerja dan branding tanpa mengganggu jadwalmu yang lain. Makanya tadi aku bilang dari 24 jam dikurangi dulu waktu yang sekarang kamu sudah sibuk di dalamnya. Kurangi waktu tidur, bantuin orang tua, isoma, santai-santai, me time boleh, itu manusiawi. Terus apalagi belajar ini. Yang penting harus ada tuh angka. Kamu sebut tuh angka berapa gitu. Udah? Ya udah, berarti angka itu yang akhirnya kamu komit di dalamnya. Lakuin aja rutin. Aku bisa nyaranin 1 minggu, bisa 2 minggu itu bagus gitu. Rutin aja dulu. Dari cerita aku artinya apa sih? Aku pengen kamu bangun rutinitas setiap hari. Jangan sampai kamu hari ini ngelamar banyak, besok dikit, besok enggak. Weekdays ngelamar banyak banget di jam kerja, padahal di luar jam kerja juga boleh, gitu. Weekend ikutan libur ngelamar, malah malah ibaratnya kalau pekerjanya libur, kamunya libur. Padahal iseng aja, Sabtu tengah malam, Minggu tengah malam, Jobstreet bisa diakses, LinkedIn bisa diakses, gitu. Banyak orang salah kaprah menangkap itu. Ngirim lamaran di jam kerja dan hari kerja aja. Itu benar, itu strategi, tapi hanya dalam kondisi ngirim lamaran via email atau via yang langsung diterima oleh recruiter dan tidak ada penundaan di hari selanjutnya. Jadi kamu dapetin loker di jam kerja, kirim hari itu juga, kayak gitu. Tapi kalau akhirnya strategi itu bikin kamu tidak melamar kerja di luar jam kerja atau di weekend, gitu, berarti kamu belum optimal di situ, masih ada salah, gitu. Nah, itu adalah kegiatan yang harus dilakukan. Pada saat kamu membangun rutinitas, di situ kamu udah tahu bahwa kamu lagi ngejar apa. Sehingga kekhawatiran kamu untuk memulainya dari mana, itu akan digantikan dengan kegiatan menuju ke sana. Gitu loh. Oke? Itu dulu. Dan ini diperlakukan tidak hanya sekarang waktu kamu jadi fresh grade. Nanti kalau kamu udah jadi senior gitu. Tidak hanya untuk menjadi admin atau menjadi HR. Oke? Ini aku baru ngomongin kedua bidang tadi loh. Ini aku baru ngomongin breakdown kegiatannya dulu. Nanti setelah kamu tadi ya membandingkan yang kamu pengen dan yang kamu bisa dengan yang perusahaan pengen, bikin time management, habis itu eksekusi. Tadi ya nomor 3 yang baru saya aku bilang, eksekusi. Gitu. Tiap hari rutin tuh. Tiap hari harus lamar kerja sambil pengembangan diri terus kayak gitu. Belajar, termasuk belajar tahapan-tahapan rekrutmen. Jangan hanya karena belum banyak panggilan sekarang ngutak-atik CV mulu, kamu lupa belajar interview, kamu lupa buat belajar medical check up, which is olahraga rutin kayak gitu. Kamu nggak baca-baca namanya psikotes itu gimana gitu. Jangan gerak cuma satu step. Kamu nyari kerja sekarang, belajarnya sampai paling ujung gitu. Semua tahap rekrutmen itu bisa dimulai belajarnya bahkan sejak kamu belum lulus kuliah gitu. Bikin CV, nggak harus lulus kuliah dulu. Di internet banyak orang yang ngasih tutorial cara bikin CV yang benar gitu. Psikotes, gambarannya gimana, di internet banyak. Interview, di internet banyak gitu kan. HR user, medical check up, banyak, mau ngapain aja. Banyak orang yang sudah punya pengalaman dan berbaik hati membagikan gitu ya pengalaman mereka lewat media-media online yang itu bisa dipelajari tanpa kamu harus keterima atau dipanggil dulu untuk proses rekrutmen suatu perusahaan itu gitu. Sehingga pergerakan kamu harus serapat itu. Nah, pada saat pergerakan kamu itu belum konsisten, nanti kamu bingung. Aku tuh yang salah mana ya gitu. Karena variabel peubah kamu tuh banyak gitu. Hal-hal yang belum konsisten tuh banyak. Mungkin dari A, karena A-nya belum konsisten. Kok aku belum banyak panggilan ya, Kak? Ini udah konsisten belum? Belum. Nah, mungkin bisa gagalnya gara-gara itu. Ini udah bener belum? Belum. Nah, coba bangun keteraturan dulu. Ini udah teratur, ini udah. Yang berubah-berubah cuma beda harinya aja gitu. Kenapa kok aku pengen kamu kegiatannya diulang? Karena kita nggak tahu loker yang cocok buat kamu itu akan rilis di hari apa. Yang kita tahu adalah setiap harinya selalu ada loker baru. Gitu. Paham kan? Kita nggak tahu loker yang cocok buat kamu hari apa, tapi kita yang tahu adalah tiap hari pasti ada loker baru. Sehingga lakukanlah tiap hari. Gitu. Jangan milih-milih. Takutnya nanti ada hari di mana kamu nggak ngebuka,
kamu sibuk ngapain, padahal di hari itu banyak loker yang cocok buat kamu. Nah, kayak gitu. Nah, itu harus dibangun kayak gitu, ya. Eksekusi dengan cara konsisten dalam jumlah yang ditarget. Aku nggak tahu kamu udah menerapkan target pribadi sejauh ini belum dalam apply. Teman-teman di grup loker yang udah pernah sering sharing sama aku, yang mungkin videonya udah aku upload ratusan itu, mereka udah tahu cara kerjanya. Sebagian dari teman-teman tuh apply job tiap hari, rata-rata 20 sampai 30 lamaran. Aku nggak tahu kamu udah berapa rata-ratanya. Mereka bisa sebanyak itu. Mau yang udah kerja, mau yang fresh grade segitu. Mereka itu rata-rata ya. Karena sebagian kecil dari mereka ada di atas 50. Aku pernah nanya orang-orang yang di atas 100. Dulu aku jadi fresh grade, paling tinggi aku sehari itu 70. Aku nggak bisa lebih tinggi dari itu. Karena kalau di atas 70 tuh ganggu jadwalku waktu itu. Itu konsisten 2 minggu aku. 70, 70. Tapi kamu harus gini, diukur dengan masing-masing orang kan punya uh, kelonggaran dan keterbatasan sendiri-sendiri kan. Nah, kamu yang dibutuhkan itu bukan jumlahnya, tapi konsistensinya. Gitu. Tak berapa gitu. Nanti kalau udah konsisten, baru jumlahnya dinaikin kayak gitu. Jadi yang dibangun tuh konsistensinya dulu, gitu ya. Kalau udah kayak gitu, ya udah. Jadi nomor 3 adalah bangun rutinitas dalam eksekusi. Dan yang terakhir nomor 4 adalah evaluasi. Evaluasi itu kayak gini. Kamu setiap habis ngelamar kerja kayak gitu, dan tadi ya kan ada pengembangan diri dan branding gitu ya. Kamu rekap. Hari ini aku ngelamar berapa. Jadi setiap habis ngelamar kamu punya file Excel sendiri, spreadsheet sendiri gitu. Hari ini ngelamar PT ini sebagai ini, info lokernya dari sini, lamarnya via ini gitu. 1 April 2023 PT ABCD, kemudian ngelamar sebagai staff admin, info lokernya dari LinkedIn, ngirimnya via email. Nah, kayak gitu misalkan. Tulis kayak gitu, rutin aja kayak gitu. Nah, nanti setelah periode tertentu, kamu evaluasi. Evaluasi itu kayak gini, dalam kurun waktu sekian lama, misalkan, dalam waktu 2 minggu, aku udah ngirim 200 lamaran. Gitu. Nah, dari 200 lamaran ini, berapa yang udah ngumumin kamu nggak lolos? Berapa yang ngumumin kamu lanjut ke tahap selanjutnya? Berapa yang belum ada jawaban? Habis itu kamu bikin action plan. Yang gagal diapain nih? Dianalisis. Yang lanjut mau kamu apain nih? Gitu. Yang belum ada jawaban mau kamu tunggu lagi atau kamu cari rekruternya di LinkedIn, boleh. Ngapain sih kalau harus dievaluasi gini? Biar kamu tahu performmu tuh gimana. Mungkin kamu butuh eksekusi yang lebih tajam, mungkin kamu butuh diskusi sama orang lain, ya kayak begini, sama aku gini, atau sama orang lain. Untuk mendiskusikan itu. Karena kalau kamu belum bikin keteraturan tadi, terus aku tanya-tanya, kamu udah konsisten ini belum? Belum, Kak. Ini udah belum. Jadi kemungkinan gagal eksekusinya tuh banyak, gitu kan? Kemungkinan. Tapi kok nggak sesuai ekspektasiku ya? Ya tapi variabel yang belum konsisten kamu masih banyak. Jadi masih semua itu masih punya potensi, jadi belum optimal gitu. Ya. Itu gunanya buat evaluasi tuh kayak gitu. Terus kamu juga bisa evaluasi pribadi. Contoh, aku tuh sejauh ini, misalkan ini ya, ada yang lanjut, belum ada kabar, ada yang ditolak. Misalkan dari 100 tuh yang ditolak 50. Kamu ngirim lamarannya via email, via LinkedIn, via Jobstreet, via Glints, via website. Misalkan ada 5 nih. Terus 50 yang ditolak itu, ternyata ya semua yang ditolak di sini, ya itu tuh berasal dari, misalkan, bukan yang ditolak deh, yang diterima deh. Misalkan yang lanjut ke tahap selanjutnya itu dari ada 50 ya. Tapi yang lanjut ke tahap selanjutnya itu adalah lamaran dari Jobstreet dan email. Loh, aku kan pakai 5 cara. Kok 50 yang lolos cuma dari Jobstreet dan LinkedIn? Lah, yang website berarti ada kekurangan jangan-jangan. Kenapa yang website belum pada jawab? Kenapa yang via email belum jawab? Nah, itu loh. Yang dievaluasi nggak cuma dokumennya, mungkin cara ngirim masing-masingnya. Karena pada saat kamu ngomong koreksi, evaluasi, ya kamu itu harus bener, tidak. Jadi misalkan gini, namanya ngoreksi CV, review CV, di luar sana tuh belum banyak yang ngajarin ini. Atau aku belum nemuin sih yang cerita ini. Jadi CV dan dokumen lain itu tidak hanya harus bener cara bikinnya, tapi harus bener cara pakainya. Paham nggak? Percuma CV-mu bener, tapi cara pakai LinkedIn-mu salah. Padahal kamu ngirimnya via lamarannya via LinkedIn. Percuma CV-mu udah bener, kamu ngirimnya via email, tapi cara mengirim email salah. Gitu.
Percuma kamu bikin CV-nya bagus, cara main job street-nya salah. Cara main LinkedIn diperlakukan sama kayak main email. Cara ngirim email disamain kayak main job street. Cara main LinkedIn disamain kayak main job street. Cara main job street disamain kayak main Glints gitu. Masing-masing channel ini punya cara sendiri-sendiri. Walaupun mirip-mirip tuh mereka punya perlakuan sendiri-sendiri. Kayak gitu. Nah, itu yang harus dievaluasi. Itulah gunanya kamu harus punya rekap. Aku pun ngerekap itu. Aku melakukan itu waktu jadi fresh grad. Gitu. Sehingga aku berani sharing ke teman-teman bahwa saat dokumen kamu udah lengkap, udah benar, keinginan kamu jelas, yang dibutuhkan sama perusahaan jelas dan tertulis di CV maupun di sosial media kamu, maka makin banyak kamu ngelamar, makin banyak panggilan. Gitu. Dulu aku belum langsung sampaikan itu, tapi setelah coba aku bangun keteraturan dalam jumlah banyak, panggilannya banyak gitu. Sehingga kamu lakukan itu semua, mulai dari pencocokan tadi ya, antara yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen. Habis itu evaluasi time management untuk menemukan waktu untuk melamar dan pengembangan diri. Habis itu tahap ketiga adalah ngirim lamaran secara konsisten. Sambil yang keempat adalah evaluasi sejauh ini berapa yang udah dilamar, berapa yang lanjut, berapa yang berhenti, berapa yang belum ada kabar, terus mau diapain. Terus tadi kamu ada pengembangan diri dan branding gitu. Berapa hal-hal baru yang kamu pelajari sekarang udah bisa semacam apa? Sosmedmu sebelumnya kayak gimana? Oh, LinkedIn dalam kurun waktu 2 minggu aku udah nambah 14 postingan. Instagram dalam kurun waktu 2 minggu aku udah nambah gitu 20 reels, 20 feed gitu misalkan. Nggak apa-apa evaluasi pribadi gitu. Kamu punya diary sendiri, punya raport sendiri. Nah, nanti kalau kamu udah punya raport gitu, kamu bisa diskusi ke dirimu sendiri atau ke orang lain. Nanti evaluasinya gampang. Kamu diskusi sama aku sambil nunjukin raportmu tuh gampang banget. Kalau udah konsisten gitu. Oke. Nah, gunanya bangun keteraturan tuh itu. Kenapa sih kok harus kunci dari semuanya itu adalah keteraturan? Kamu tahu ini ya, apa ya misalkan ya, marching band gitu ya, marching band, tahu kan? Kalau ada parade misalkan gitu ya, gitu. Mereka itu kalau jalan itu kan langkah kakinya bareng ya nggak sih, gitu. Krek, krek, krek gitu. Nah, coba bayangin pada saat mereka jalan di tempat terus berhenti gerak gitu. Semuanya bareng, ada satu orang tuh telat gitu. Yang lain udah gerak, terus ada lagi tuh gitu. Kita sebagai penonton bisa lihat nggak kalau orang itu tuh kayak ya kelebihan langkah tuh gitu. Paham nggak? Gitu. Gunanya keteraturan tuh apa? Kalau ada yang salah, notisnya tuh gampang. Gitu loh. Bahkan yang notice nggak harus kamu, orang lain. Orang lain di sekitar ke apa namanya? Kekonsistenan kamu ini. Gitu. Jadi kalau kalau ini aku udah konsisten, oh mungkin yang kurang bener yang ininya gitu. Daripada kamu semuanya banyak nggak konsisten, akhirnya cek semuanya. Nah, ini yang banyak yang nggak aktif. Kebanyakan yang salah di sini tuh adalah tipe apa ya? Kalau aku sebut tuh tipe orang yang suka nyalahin CV. Maksudnya suka nyalahin CV itu gimana? Di awal kamu ngirim banyak lamaran, tapi belum banyak yang respon. CV-nya diedit. Habis itu kamu dapat panggilan psikotes. Gagal beberapa kali, CV-nya diedit. Habis itu kamu diundang interview HR, beberapa nggak lolos, CV-nya diedit. Habis itu kamu gagal di interview user beberapa kali, CV-nya diedit. Masalahnya di mana-mana kamu terhenti di tahap sini, tapi yang di otak-atik CV-nya gitu. Aneh nggak sih gitu? Kan nggak bermasalah CV-mu. Harusnya tuh yang kamu evaluasi ini tahap terjauh ini loh. Nih, coba dievaluasi dulu nih. Ini yang prioritas, tahap terjauh dan paling sering gagal tuh di mana. Baru yang di belakang ini untuk optimasi, biar kesempatan sampai tahap terjauh ini makin banyak gitu. Nah, banyak orang tuh kayak gitu, tidak membangun keteraturan, akhirnya disalahkan tuh CV di otak-atik mulu, tapi kamu nggak ada pengembangan diri dan branding, isinya ya cuma itu aja, gitu. Paham nggak? Padahal kalau mau leluasa, orang yang punya pengalaman kerja banyak itu, leluasa tuh gara-gara apa? Pengalamannya banyak. Jadi kalau ada yang nggak relevan, itu bukan di remove, tapi replace. Ada yang ditarik, ada penggantinya. Kalau kamu nggak bangun keteraturan, seolah-olah udah nggak ada waktu buat belajar, isinya apply aja, ya kan? Terus dikit-dikit salahin CV dirombak-rombak, padahal infonya cuma itu aja, ya percuma. Akhirnya bingung sendiri ini salahnya di mana gitu.
semua berawal dari ketidakaturan. Kayak gitu. Nah, ini kenapa aku lengkapi ceritanya kayak gini? Karena aku membaca itu dari pertanyaan kamu. Banyak yang belum teratur. Iya, belum. Hmm, ya, gitu. Bener kan? Ya kan? Iya. Ya, gitu. Tuh, dari pertanyaan kamu, aku baca kamu gitu ya. Gitu. Baru fokus itu aja sih, ngelamar-ngelamar sama ya itu Ya, ngedit CV gitu sih, ya, Kak. gitu. Ya. Latihannya Karena masih kurang. dari aku jelasin barusan jadi kegambar gitu Kak. Iya, kegambar. Ternyata aku masih jauh ya yang harus dilakukan gitu Iya, ya. masih. Ya, gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sejenis yang kamu tanyakan nggak bakal ditanyakan sama yang sudah melakukan keteraturan itu, gitu. Dan itu wajar nggak wajar karena nggak diajarin di kuliah gitu. Hanya sedikit sekali yang aku tahu ada kampus yang ngajarin cara itu. Itu pun yang ngajarin tuh nggak tahu ya, bukan jadi mata kuliah tersendiri gitu. Ada forum sharingnya dari himpunannya gitu. Gitu. Kampus gua nggak ada gitu, kayak gitu, nggak diajarin kayak gitu. Itu bener-bener kayak ilmu yang aku cari-cari sendiri di hutan-hutan, di rerumputan kayak gitu. Baru aku kumpulin akhirnya jadi kalimat-kalimat ini gitu. Nah, makanya itu kuncinya dulu gitu ya, Maya gitu. Keteraturan dari semuanya pergerakan itu dibentuk gitu. Jadi pertanyaan kamu sebenarnya simple, tapi itu butuh penjelasan gitu, dan aku sengaja karena ini sesi general biar kamu bisa denger ulang aku upload, dan silahkan share ya ke teman-teman angkatanmu ya buat didengerin ya, biar ibaratnya tuh ngebantu gitu, bahwa Iya. bagi seorang fresh graduate semua tahap itu harus dilalui, mulai dari mencocokkan yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen, mengatur time management kamu untuk menemukan waktu ngelamar kerja dan waktu pengembangan diri dan branding. Setelah itu kamu eksekusi secara konsisten, habis itu dievaluasi dan bikin raportnya untuk dievaluasi sendiri atau didiskusikan dengan orang lain. Kayak gitu. Oke, cukup jelas ya? Pasti masih ada pertanyaan lagi dong yang general. Iya.